بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan sore hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar, pembahasan Quran surat Al-Baqarah mulai dari ayat ke-195. Kita baca isi ayatnya terlebih dahulu. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila at-tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berinfaklah kalian di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah karena sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang berbuat baik. Tafsiran dari ayat ini, Allah subhanahu wa ta'ala di ayat ini menghimbau khususnya kaum mukminin, orang-orang yang beriman. Wa anfiqu fi sabilillah ay wastamirru ayyuhal mu'minuna fi infaqil amwal linusrati dinillahi ta'ala wal jihadi fi sabilihi. Maksudnya adalah teruslah wahai orang-orang yang beriman dalam menginfakkan harta, jangan berhenti. Teruslah infakkan harta linusrati dinillah, dalam rangka membela agama Allah Ta'ala dan berjihad di jalannya. Jadi salah satu tujuan dari infak itu adalah nusratu dinillah, membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini yang sifatnya umum. Dakwah masuk kategori membela agama Allah. Ta'lim masuk kategori membela agama Allah. Segenap kebaikan yang menyangkut urusan agama, bila ditegakkan dan kita berinfak untuk mendukungnya, maka ini masuk dalam kategori membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, Allah menghimbau orang-orang yang beriman, teruslah kalian berinfak. Infakkan harta kalian, wa anfiqu fi sabilillah. Infakkan harta kalian linusrati dinillah, dalam rangka membela agama Allah dan berjihad di jalannya. Ini yang bersifat khusus.
menginfakkan harta untuk orang-orang yang sedang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala, melawan orang-orang kafir. Wala tuqi'u anfusakum fil mahalik bitarkil jihad fi sabilillah. Dan jangan sekali-kali kalian jerumuskan diri kalian. Kalau dalam ayat tadi bahasanya wala tulqu bi aidikum. Kalau dalam tafsirannya wala tuqi'u anfusakum. Jangan kalian jerumuskan, jangan kalian jatuhkan, jangan kalian masukkan diri-diri kalian fil mahalik ke dalam kebinasaan. Bitarkil jihad fi sabilillah wa adamil infaq bihi, lantaran meninggalkan jihad di jalan Allah dan tidak mau berinfak untuknya. Wa ahsinu fil infaqi wat ta'ah, tampakkan kebaikan dalam infak dan dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepada Allah. Ini makna wa ahsinu, dan berbuat baiklah. Waj'alu 'amalakum kullahu khalisan liwajhillahi ta'ala, dan jadikan amalan kalian kullahu semuanya khalisan liwajhillahi ta'ala. Ikhlas dalam rangka mengharap wajah Allah Ta'ala. Karena amalan sebesar apapun kalau tidak dilandasi dengan ini, menjadi tidak ada nilainya sama sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berinfak dalam rangka membela agama Allah, berinfak dalam untuk orang-orang yang sedang berjihad di jalan Allah adalah amalan yang besar. Semua ini harus didukung niat lillahi ta'ala, ya. Jadikan amalan kalian ikhlas, murni dalam rangka mengharap wajah Allah Ta'ala. Innallaha yuhibbu ahlal ikhlas wal ihsan. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang ikhlas dan ihsan, yang selalu melakukan kebaikan. Innallaha yuhibbul muhsinin. Nah. Selanjutnya ayat yang ke-196. Qala wa atimmul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah haji dan umrah hanya untuk Allah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi, jika kalian dikepung oleh musuh sehingga tidak menunaikan, tidak bisa menyempurnakan haji dan umrah, famastaysara minal hadi, maka hendaknya kalian menyembelih binatang ternak yang mudah bagi kalian sebagai kurban. Wala tahliqu ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah, dan jangan sekali-kali kalian cukur rambut kepala kalian hatta yablughal hadyu mahillah, hingga binatang yang akan disembelih sebagai kurban itu sampai di tempat penyembelihannya. Faman kana minkum maridan aw bihi adham min ra'sihi fafidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk. Namun barang siapa di antara kalian yang sakit atau kebetulan ada penyakit di kepalanya sehingga harus segera mencukur rambutnya, fafidyatun, maka hendaknya ia membayar fidyah, tebusan, jaminan, berupa apa? Saum atau sedekah atau nusuk, melakukan penyembelihan. Fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Fa idza amintum, dan jika kalian dalam keadaan aman, faman tamatta'a bil umrah, barang siapa yang hendak berumrah sebelum haji, famastaysara minal hadi, maka hendaknya ia menyembelih seekor binatang yang mudah sebagai kurban. Faman lam yajid, jika tidak mendapati binatang yang disembelih sebagai kurban, fasiyamu thalathati ayyamin fil haji, maka hendaknya berpuasa 3 hari pada saat haji.
wa sab'atin idza raja'tum, dan 7 hari lainnya idza raja'tum, apabila pulang ke negerinya. Tilka asyaratun kamilatun, itulah 10 hari ya, saum. Dzalika liman lam yakun ahluhu hadiril masjidil haram. Kewajiban itu ditetapkan kepada orang yang keluarganya tidak berada di Masjidil Haram, dalam artian di luar tanah suci. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, wa'lamu, dan ketahuilah annallaha syadidul iqab, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala maha keras hukumannya. Nah, ini terkait dengan seseorang yang sudah berihram melakukan haji atau umrah tetapi kemudian tidak bisa melakukannya karena dikepung oleh musuh. Maka kewajibannya adalah menyembelih seekor kambing atau sapi atau unta ya, yang mudah, sebagai apa? Sebagai kurban. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala wa addu al-hajj wal umrata tamaini khalisaini liwajhillahi ta'ala. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada khususnya orang-orang yang melakukan ibadah haji atau umrah. Kata Allah, wa addu al-hajj wal umrata tamain. Tunaikanlah haji dan umrah secara sempurna sampai selesai. Ya. Diawali dengan ihram, diakhiri dengan tahallul. Nah, khalisaini liwajhillahi ta'ala. Keduanya hendaknya dilakukan dengan penuh keikhlasan, mengharap wajah Allah Ta'ala. Fa in mana'akum 'anidh dhihabi li itmamihima ba'dal ihrami bihima mani'un, maka jika ada yang menghalangi kalian 'anidh dhihabi, dari berangkat, li itmamihima, untuk menunaikan keduanya, haji dan umrah, ba'dal ihram, setelah melakukan ihram, bihima, dengan keduanya, yaitu adanya suatu halangan, mani'un, kala adu, seperti adanya musuh ya, wal marad, dan sakit. Fal wajibu alaikum dhabhu ma tayassara lakum minal ibili awil baqari awil ghanami taqarruban ila Allah Ta'ala. Maka yang wajib atas kalian dalam kondisi yang seperti itu adalah menyembelih seekor binatang ternak yang mudah bagi kalian. Unta atau sapi atau kambing. Taqarruban ila Allah Ta'ala, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah berniat ihram, haji dan umrah, namun belum bisa menunaikannya secara sempurna karena ada halangan. Halangannya bisa jadi dikepung oleh musuh ya, dalam situasi perang ini, atau yang menjadi halangannya adalah apa? Sakit. Maka kewajibannya adalah apa? Menyembelih seekor binatang ya, sebagai bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Binatang apa? Yang mudah, yang didapati pada saat itu, baik sapi atau unta atau kambing. Nah, likai takhruju min ihramikum bihalqi sya'rir ra'si aw taqsirihi, tujuannya agar kalian keluar dari ihram kalian, agar selesai dari ihram kalian, bihalqi sya'rir ra'si aw taqsirihi, dengan cara mencukur habis rambut di kepala alias menggundulnya, aw taqsirihi, atau memendekkannya. Tanda kalau seseorang selesai dari ihram baik haji atau umrah adalah dengan mencukur rambut, dan ini yang disebut dengan tahallul ya. Kemudian di ayat tadi Allah Subhanahu wa taala melarang untuk mencukur rambut. Qala, bagi siapa yang dikepung sampai menyembelih seekor binatang. La tahliqu ru'usakum idza kuntum muhsarina hatta yanhar al-muhsar hadiyahu fil mawdi'il ladzi husira fihi thumma yahullu min ihramihi.
Wala tahliqu, kata Allah Subhanahu wa taala di ayat tadi, jangan kalian mencukur rambut kepala kalian jika kalian dalam keadaan dikepung oleh musuh sampai menyembelih seekor binatang sebagai kurban atau hadi fil maudhi, di tempat yang di situ dikepung musuh. Ya. Thumma yahillu min ihramihi, barulah kemudian setelah itu tahallul dari ihramnya. Nah, kama nahara Nabi sallallahu alaihi wasallam fil Hudaybiyah, thumma khalaqa ra'sahu. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih binatang ternak pada saat perang Hudaybiyah, thumma khalaqa ra'sahu, baru kemudian mencukur rambutnya. Jadi jangan langsung tahallul dengan cara mencukur rambut sampai menyembelih dulu seekor binatang, sapi, kambing atau unta. Ya. Wa ghairul muhsar la yanhar al-hadiya illa fil haram. Adapun yang tidak sedang dikepung oleh musuh, ya, yang tidak sedang dikepung oleh musuh, la yanhar al-hadiya, ia tidak boleh menyembelih seekor binatang sebagai kurban atau hadi illa fil haram, kecuali di al-haram, tanah suci. Ya, bukan di tempat ia dikepung karena sedang tidak dikepung. Jadi orang yang sedang dikepung maka menyembelih hadinya di tempat dia dikepung. Sedangkan yang tidak, maka menyembelih hadinya di mana? Di haram, di tanah suci. Alladzi huwa mahalluhu, yang merupakan tempatnya fi yaumil id, pada hari id, ya, Idul Adha, wa yaumal ashir, dan pada hari ke-10, wa ma ba'dahu, dan yang setelahnya, min ayyamit tasyrik, dari hari-hari tasyrik. Faman kana minkum maridan, ini terkait dengan orang yang dikepung, ya, dan yang tidak dikepung. Kalau yang sudah ihram mau berangkat haji atau umroh kemudian dikepung oleh musuh, maka dia segera menyembelih seekor binatang haji, ya, baru kemudian mencukur rambut. Jangan langsung mencukur rambut sebelum menyembelih seekor binatang, ya. Nah, di mana menyembelihnya? Di tempat dia dikepung. Nah, adapun yang tidak, maka tetap menyembelih hadiyu pada hari Id atau setelahnya tanggal 10, ya, hingga hari-hari tasyrik. Di mana? Di al-haram, di tempatnya. Nah, faman kana minkum maridan, adapun siapa di antara kalian yang sakit, nah, sudah ihram haji atau umrah tapi kemudian sakit sehingga tidak bisa menyempurnakan amalan-amalan haji dan umrah. Barang siapa di antara kalian yang sakit, au bihi adza min ra'sihi, atau ada luka, ada penyakit di kepalanya, yahtaju ma'ahu ilal halqi, ia butuh untuk segera mencukur rambutnya padahal saat itu sedang ihram, halaqa, maka boleh bagi dia untuk segera mencukurnya, ya. Wa alaihi fidyah, namun ada tebusan, ada tuntutan, ada kewajiban berupa fidyah. Bi an yasuma thalathata ayyam, yaitu dengan berpuasa 3 hari, ya. Au yatasaddaq ala 6 masakin likulli miskin nisfus sa'in min ta'am, atau bersedekah kepada 6 orang miskin. Likulli miskin, tiap satu orang miskinnya mendapatkan setengah sok makanan, ya. Au yadhbahu syatan li fuqara'il haram, atau yang ketiga menyembelih seekor kambing dibagikan kepada orang-orang fakir yang ada di sekitar tanah suci, ya. Nah, aturannya kalau seseorang baru mulai ihram itu tidak boleh langsung mencukur rambut, ya. Dia harus menyempurnakan dulu amalan-amalan haji atau umrah, baru kalau selesai mencukur rambut. Namun bagi yang sakit,
Dia sudah ihram untuk haji atau umroh kemudian sakit, nggak bisa menyempurnakan ibadah haji dan umrohnya. Butuh untuk segera mencukur rambutnya, maka boleh bagi dia mencukur rambut namun membayar apa? Fidyah. Apa fidyahnya? Pertama, berpuasa. Ya. Berpuasa 3 hari. 3 ayyam. Atau bersedekah kepada 6 orang miskin. Tiap satu orang miskin mendapatkan setengah sa' dari makanan. Atau yang ketiga, menyembelih seekor kambing kemudian dagingnya dibagikan kepada fuqara al-haram, orang-orang fakir yang ada di tanah suci. Nah, fa idza kuntum fi amnin wa sihhatin, adapun Allah menjelaskan hukum terkait dengan haji yang lainnya di ayat itu. Idza kuntum fi amnin aw fi sihhatin, kalau kalian dalam keadaan aman, tidak dikepung oleh musuh, aw fi sihhatin, atau dalam keadaan sehat alias tidak sakit. Faman istamta'a bil umrati ilal hajj, maka barang siapa yang hendak berumrah sebelum haji, ingin umrah dulu baru kemudian haji. Barang siapa yang hendak berumrah sebelum haji, wadzalika bistibahati ma hurrima alaihi bisababil ihram, yaitu dengan cara menghalalkan apa yang telah diharamkan alaihi kepadanya dengan sebab ihram, ba'da intihai umratihi, setelah selesai umrahnya, fa alaihi dzabhu ma tayassara minal hadi, maka hendaknya dia menyembelih seekor binatang yang mudah baginya sebagai bentuk hadi atau kurban. Nah, jadi kalau ada yang ingin menyelesaikan dulu umrahnya, baru setelah umrah selesai tahallul baru kemudian haji, nah maka kewajibannya seperti ini. Ya, dia harus tahallul dulu, menyelesaikan umrahnya, ihramnya dulu. Setelah selesai umrah baru menyembelih seekor binatang. Nah, faman lam yajid hadiyan yadhbahuhu, adapun kalau dia tidak mendapati ada seekor binatang yang bisa disembelih sebagai bentuk kurban atau hadi, fa alaihi siyam 3 ayyam, maka kewajibannya adalah berpuasa 3 hari. Fi ashhuril hajj, di bulan-bulan haji. Wasab'atun, dan 7 hari lainnya idza faragtu min a'malil haji, kalau sudah selesai dari amalan haji. Waraja'tum ila ahlikum, dan kalau kalian sudah kembali ke keluarga kalian. Tilka asyaratun kamilah, itulah 10 hari saum yang sempurna. Labudda min siyamiha, yang harus ditunaikan saumnya. Dzalikal hadyu wa ma tarattaba alaihi minas siyam liman lam yakun ahluhu min sakini ardil haram. Kemudian Allah menjelaskan bahwa kewajiban menyembelih binatang atau hadi dan yang terkait dengannya seperti saum, ini bagi siapa saja yang ahluhu, yang keluarganya tidak tinggal di tanah suci. Ya. Wa khafullaha ta'ala. Nah, jadi kewajiban itu dibebankan kepada orang yang keluarganya tinggal di luar tanah suci. Wa khafullaha ta'ala wa hafidhu ala imtithali awamirihi wajtinabi nawahi. Wa khafullah, dan takutlah kalian kepada Allah, dan hafidhu ala imtithali awamirihi, jagalah selalu perintah-perintahnya, wajtinab nawahi, dan jauhilah larangannya. Wa'alamu annallaha syadidul iqab liman khalafa amrahu, ketahuilah bahwasannya Allah Subhanahu wa taala maha keras hukumannya bagi siapa yang menyelisihi perintahnya, wartakaba ma naha anhu wa zajar, dan bagi siapa yang melakukan apa yang telah dilarangnya. Nah, ini ayat yang ke-196 terkait dengan hukum pelaksanaan haji dan umrah. Kemudian ayat yang ke-197. Qala al-hajju ashhurum ma'lumatun. Faman farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj.
Wa ma taf'alu min khairin ya'lamhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa wattaquni ya ulil albab. Al-hajju ashhurum ma'lumatun. Kata Allah Subhanahu wa taala, musim haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang telah diketahui. Ya. Faman faradha fihinna, maka barang siapa yang telah menetapkan niatnya al-hajja untuk melakukan ibadah haji, fala rafatha, tidak boleh baginya untuk melakukan perbuatan yang keji, wala fusuqa, tidak boleh pula melakukan kefasikan-kefasikan, wala jidala, dan tidak boleh berdebat fil haji saat melakukan ibadah haji. Ini tuntunan bagi orang yang berihram atau berniat untuk melakukan ibadah haji. Pertama, Allah menjelaskan bahwa pelaksanaan ibadah haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang sudah maklum, pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Ya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang hendak melakukan ibadah haji, maka hendaknya menjauhi perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji seperti rafath, perbuatan yang keji, atau ucapan-ucapan yang kotor. Ya. Dan fusuk, menghindari kefasikan, serta jidal, tidak melakukan perdebatan, ya, fil hajj. Wa ma taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah. Apa yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Wa tazawwadu, dan berbekalah, karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Ya. Wattaquni ya ulil albab, dan bertakwalah kepadaku wahai orang-orang yang berfikir. Tafsiran dari ayat ini, qala waqtul haji ashhurum ma'lumatun. Allah mengabarkan di ayat itu tadi bahwa waktu pelaksanaan ibadah haji itu pada bulan-bulan yang sudah diketahui. Wahia Syawalun wa Dzulqa'dah wa 'ashrun min Dzulhijjah, yaitu bulan Syawal, kemudian Dzulqa'dah, dan 'ashru min Dzulhijjah, 10 Dzulhijjah. Faman aujabal hajja ala nafsihi fihinna bil ihram. Kemudian Allah menjelaskan di ayat tadi bahwa barang siapa yang aujabal hajj, telah mewajibkan haji atas dirinya dengan cara melakukan ihram untuk haji, ya. Fayahrumu alaihil jima', maka haram baginya melakukan hubungan badan dengan istrinya. Wa muqaddimatihi, dan haram mendekati pendahuluan-pendahuluannya. Al-qauliyata wal fi'liyah, baik ucapan ataupun perbuatan. Maksudnya hal-hal yang bisa mengarah terjadinya hubungan badan. Ya, hindari itu semua. Wa yahrum alaihi al-khuruja an ta'atillah, dan haram baginya keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ini yang dimaksud dengan fasik. Fasik itu artinya adalah keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kalau keluarnya secara totalitas, dalam artian tidak ada satu bentuk ketaatan pun yang dikerjakan, yang dilakukan, maka masuk dalam kategori kafir. Ya, kalau sebagian-sebagiannya maka disebut fasik. Jadi orang yang fasik itu adalah orang yang kharij an ta'atillah, yang keluar dari ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, haram bagi orang yang telah berihram untuk haji keluar dari ketaatan kepada Allah. Bi fi'lil ma'asi, dengan melakukan kemaksiatan-kemaksiatan. Wal jidal fil haji, dan berdebat, ya, pada saat haji. Alladzi yu'adzi ilal ghadab wal karahiyah, yang bisa menyebabkan timbulnya kebencian, wal karahiyah, dan ketidaksukaan, ya, permusuhan. Nah, wa ma tafa'alu min khairin ya'lamhu Allah. Kemudian Allah mengabarkan di ayat tadi bahwa apa yang kalian kerjakan dari kebaikan, ya'lamhu Allah, Allah pasti mengetahuinya.
Tidak ada satu kebaikan pun yang tidak diketahui oleh Allah. Oleh karena itu, tidak mesti setiap kali kita melakukan kebaikan ditampakkan di hadapan orang lain. Malah ini bisa berbahaya. Ya, ini malah bisa masuk kategori riya. Jadi, sekalipun kita melakukan kebaikan sendirian, tidak ada yang melihat, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jangan khawatir. Ya. Jangan ragu untuk melakukan kebaikan sekalipun di saat sendirian, ya, tidak di hadapan banyak orang. Justru kita malah harus khawatir ketika melakukan kebaikan di depan halayak umum. Khawatir, ya, ada timbul niat riya. Namun jangan sampai kekhawatiran tersebut mencegah kita untuk melakukan kebaikan. Ini juga yang harus diperhatikan. Ada banyak orang dengan alasan takut riya akhirnya tidak mau melakukan kebaikan. Salah. Ya. Ada perasaan takut riya itu jangan menghalangi kita untuk melakukan kebaikan. Ada kebaikan-kebaikan yang memang harus dilihat atau bahkan terlihat oleh banyak orang. Jangan ragu untuk mengerjakannya. Kerjakan. Kalau ada perasaan, awas kamu nanti riya. Ini harus dilawan. Ini harus dilawan. Karena ini adalah bisikan setan. Ya. Jadi kita harus juga harus tahu bahwa ada amalan-amalan yang bisa kita sembunyikan, dalam artian orang lain tidak mengetahuinya. Tapi ada juga amalan-amalan yang memang secara terbuka dan orang lain harus tahu atau bahkan memang tahu. Ya. Seperti sholat berjamaah di masjid, ya kan? Namanya juga berjamaah. Kalau berjamaah itu pasti paling tidak, ya, lebih dari 3 orang, ya kan? Nggak mungkin ada orang yang sholat sendirian. Saya sholat berjamaah, jeung saha ente sholat. Ya. Ada saya sholat berjamaah ini sama siapa ini? Yang gaib. Gak ada yang disebut sholat berjamaah atau berjamaah itu pasti banyakan, paling sedikitnya 3. Bahkan ada yang mengatakan paling sedikit dari apa yang disebut dengan jamaah itu adalah 2. 2 orang sudah disebut berjamaah, 3 orang lebih lagi, 4 orang lebih lagi. Semakin banyak jumlah sholat berjamaah itu semakin afdol. Semakin banyak semakin afdol. Nah, ini amalan yang gak mungkin bisa untuk kita sembunyikan. Jangan sampai ada perasaan, aduh riya, saya khawatir ke masjid ini banyak jamaahnya. Saya khawatir riya, udahlah sholat di rumah saja. Nah, gak boleh seperti itu. Lawan bisikan yang seperti itu. Antum pergi, wudu, berangkat ke masjid. Ya, sholat. Nah, kecuali kalau sholat malam. Ya, kalau sholat malam kan bisa sendirian, ya nggak? Di saat orang tidur di rumah kan nggak ada yang tahu. Ya, nggak ada yang tahu. Nggak perlu ketika sholat malam keluar heula, bangunkeun heula yang lain, der sholat. Wah, ini kayaknya ada sesuatunya. Apa maksudnya bangunin orang dulu baru kemudian dia sholat? Matak naon lamun sholat heula, ya kan? Sholat dulu, setelah itu mungkin pengen membangunkan orang lain, barulah bangunkan, gak masalah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita kerjakan dari kebaikan, sekalipun tidak ada orang yang melihatnya. Jadi jangan khawatir, ya. Wa ma tafa'alu min khairin ya'lamhu Allah fayujazi kullan ala amalihi. Masing-masingnya akan dibalas sesuai dengan amalannya. Wa khudhu li anfusikum zadan minat ta'ami wasyarabi li safaril hajj. Kemudian Allah juga, ya, berpesan agar apa? Khudhu li anfusikum zadan, agar kalian membawa bekal. Li anfusikum, untuk kalian sendiri. Bekal berupa apa? Makanan, minuman. Dalam safar apa? Haji, ya. Bawa bekal. Nah, kita mau berangkat haji, bawa bekal makanan, minuman. Jangan kemudian mau berangkat haji, wah gak perlu berbekal. Salah. Namanya safar apapun itu, termasuk safar haji, butuh kepada apa? Bekal. Watazawwadu, dan berbekalah. Ya, berbekalah. Jangan terlalu percaya diri, nu lain banyak yang bawa bekal, pasti saya dikasih. Jangan, ya. Tetap harus mempersiapkan diri dari segala kemungkinan yang terjadi. Kita tahu saudara-saudara kita, teman-teman kita nih pada banyak bekalnya, tapi jangan sampai kita tanpa bekal.
Ya, karena diperintahkan berbekal. Khuduli anfusikum zadan, ambil bekal, bawa bekal untuk diri-diri kalian sendiri. Minat ta'ami wasyarabi, dari makanan dan minuman, li safaril haji, untuk berangkat haji. Wazadan min salahil a'mal lidaril akhirah, dan ada bekal lainnya. Apa bekal lainnya? Min salihil a'mal, berupa kesolehan amal, lidaril akhirah, untuk negeri akhirat. Fa inna khairaz zadi taqwallah, dan perlu diketahui bahwa sebaik-baik bekal itu adalah takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang bertakwa itu kalau melakukan safar ke satu tempat, dia bawa bekal. Jangan kemudian saya kan sudah bertakwa, cek Allah gini na Al-Quran, ya, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi sudahlah lenggang kangkung lenggang pergi safar. Salah. Ini namanya menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Sementara Allah sudah melarang di ayat yang sebelumnya, ya enggak? Wala tulqu bi aidikum ila tahluka. Jangan sampai kalian jerumuskan diri kalian ke dalam kebinasaan. Takwa soal lain. Ente bawa bekal ketika safar, ini soal yang lainnya juga. Jadi antum berbekal takwa, ya, tapi antum juga harus berbekal makanan dan minuman ketika melakukan apa? Safar. Memang sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Betul. Ya. Khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Namun jangan lupa, ya, la tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan bagianmu dari urusan dunia. Ya. Jangan menyiksa diri. Nah. Wa khafuni ya ashabal uqul as-salimah. Kemudian di akhir ayat, ya, Allah berfirman tadi, wattaquni ya ulil albab. Artinya, wa khafuni, takutlah kepadaku, ya ashabal uqul as-salimah, wahai orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Jadi ulul albab itu artinya orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Ya. Selanjutnya ayat yang ke-198. Laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Fa idza afadtum min 'arafatin fadhkurullaha 'indal masy'aril haram wadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin. Laisa 'alaikum junahun, tidak ada dosa bagi kalian, an tabtaghu fadlan min rabbikum, mencari rezeki karunia dari Rabb kalian. Ya. Fa idza afadtum min Arafat, apabila kalian sudah bertolak dari Arafah, fadhkurullah, maka berzikirlah, sebutlah nama Allah di Masy'aril Haram, Muzdalifah. Wadhkuruhu, dan berzikirlah kepada Allah, kama hadakum, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan petunjuknya kepada kalian. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhallin, meskipun kalian sebelumnya termasuk dari golongan orang-orang yang sesat. Nah, tafsiran dari ayat ini, laisa 'alaikum haraj fi an tatlubu rizqan min rabbikum birribhi min at-tijarati fi ayyamil hajj. Tidak ada dosa bagi kalian fi an tatlubu rizqan min rabbikum, dalam mencari rezeki dari Rabb kalian, birribhi minat tijarah, dengan cara mengambil keuntungan minat tijarah dari jual beli fi ayyamil hajj, pada hari-hari haji. Jadi enggak apa-apa antum berangkat untuk menunaikan ibadah haji, tapi sambil jualan kiri itu. Sambil jualan ketika ada kesempatan, kalau sudah beres ya kan jualan, enggak masalah. Ya. Enggak ada dosa bagi kalian, kata Allah. Fa idza dafa'tum ba'da ghurubish syamsi raji'ina min Arafat wa hiya al-makan alladhi yaqifu fihi al-hujjaj yawm at-tasi' min Dzulhijjah fadhkurullaha bit-tasbih wat-talbiyah wad-du'a indal masy'aril haram ay al-Muzdalifah.
Jika kalian sudah bertolak setelah terbenam matahari pulang dari Arafah, bertolak dari Arafah. Arafah adalah al-makan alladhi yaqifu fihi al-hujjaj. Arafah adalah sebuah tempat di mana para jamaah haji berhenti, wukuf ya, di sana pada hari tanggal 9 Zulhijjah. Kalau kalian sudah bertolak dari sini, ya, dari Arafah, nah, fadhkurullah, maka berzikirlah kepada Allah bitasbih, dengan mengucapkan tasbih dan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik dan seterusnya. Wa du'a, serta doa. Di mana? Ingdal masy'aril haram, di masy'aril haram, dalam artian ketika sudah sampai di Muzdalifah. Nah, dari Arafah ke Muzdalifah. Nah, ketika bertolak dari Arafah ke Muzdalifah, itu dianjurkan untuk banyak berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wadhkurullah 'alal wajhis sahih, dan berzikirlah kepada Allah dengan bentuk yang benar, yang sahih. Jangan mengada-ngada. Ya. Jangan sambil sa'i bacanya Pancasila. Oh, ini kacau ini. Akhirnya dapat kecaman dari pemerintah Saudi sana. Kalau sampai ada jamaah Indonesia yang masih seperti ini dalam melaksanakan ibadah haji, maka kami akan tutup haji untuk orang-orang Indonesia. Selesai urusan kalau ditutup. Mau haji ke mana? Ke India? Wah, parah tuh ya mah. Haji kadinya mah. Daripada haji ke India jauh-jauh enggak suka kawalu. Enggak. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadhkurullah 'alal wajhis sahih, ya. Berzikir kepada Allah dalam bentuk yang benar, yang sahih. Jangan zikir yang enggak benar, jangan mengada-ngada. Ya. Di sini dikatakan di Al-Qur'an, kama hadakum wadhkuruhu kama hadakum. Berzikirlah kepada Allah. Sebut nama Allah kama hadakum, sebagaimana Allah telah berikan petunjuknya kepada kalian. Nah. Laqad kuntum min qablu hadza al-huda fi dhalalin la ta'rifuna ma'ahu al-haq. Ya. Jadi berzikirlah, sebut nama Allah dalam bentuk yang benar sesuai alladzi hadakum ilaihi, sesuai dengan apa yang telah Allah berikan petunjuknya kepada kalian. Walaqad kuntum min qablu hadza al-huda fi dhalal. Sungguh kalian sebelum ada petunjuk ini dalam keadaan sesat. La ta'rifuna ma'ahu al-haq. Ya, tidak mengetahui apa? Kebenaran. Nah. Wa in kuntum min qablihi laminadh dhalin. Jadi setelah Allah beri petunjuk, hendaknya kita mengamalkan petunjuk itu. Enggak perlu mengada-ngada hal yang baru. Nah. Ayat yang ke-199, qala thumma afidhu min haitsu afadha an-nasu wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Kemudian bertolaklah kalian min haitsu afadha an-nasu, dari arah manusia bertolak. Wastaghfirullah, dan mintalah ampunan kepada Allah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bertolaklah kamu dari arah di mana manusia bertolak. Artinya bertolaklah dari Arafah. Karena semua manusia bertolak dari Arafah menuju Muzdalifah. Nah, tafsiran dari ayat ini, qala waliyakun indifa'akun min Arafat. Hendaknya tempat bertolak kalian adalah min Arafat, dari Arafah. Dan Arafah atau wukuf, ya, tempat wukuf Arafah ini, wukuf di Arafah itu sesuatu yang paling penting dalam ibadah haji. Nabi sampai mengatakan al-hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah, wukuf di Arafah. Ya, hadis ini sama persis dengan hadis yang berbunyi ad-dinun nasihah. Agama adalah nasihat. Nasihat sesuatu yang paling penting dalam agama. Sebagaimana wukuf di Arafah menjadi sesuatu yang paling penting dalam pelaksanaan ibadah haji. Gak ada yang disebut dengan ibadah haji kalau tidak wukuf di Arafah. Tidak ada agama kalau tidak ada nasihat. Ya.
Jadi hendaknya kalian jadikan tempat bertolak kalian itu adalah dari Arafah. Ya. Allati afadha minha Ibrahimu alaihi salam, yang Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam pun dulu bertolak dari sana. Mukhalifina bidzalika, dalam rangka menyelisihi man la yaqifu biha, orang-orang yang tidak wukuf di mana? Di Arafah. Gak mungkin seseorang bisa bertolak dari Arafah kalau tidak wukuf di Arafah. Jadi mau tidak mau harus wukuf di mana? Di Arafah, kalau kita diperintahkan bertolak dari Arafah. Ya. Sekali lagi dalam rangka menyelisihi orang-orang yang tidak wukuf di sana, min ahli jahiliyah, dari kalangan ahlul jahiliyah. Kullu amrin jahiliyatin mawdu'un tahta qadami. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, segala urusan jahiliyah tempatnya ada di bawah telapak kakiku. Udah enggak dipakai lagi. Ya, urusan jahiliyah itu. Karena Islam sudah datang. Sekarang sudah zaman now, bukan zaman jahiliyah lagi, ya enggak? Zaman sekarang, zaman Islam, bukan zaman jahiliyah. Maka lakukan segala hal yang menyangkut ibadah yang memang di situ ada bentuk penyelisihan terhadap kaum jahiliyah. Tata cara ibadah mereka salah, tidak sesuai dengan petunjuk Islam. Jadi jadikan Arafah ini sebagai tempat bertolak dengan wukuf sebelumnya di sana. Ya, kaum jahiliyah dulu melakukan haji tapi tidak wukuf di mana? Di Arafah, sehingga tidak bertolak dari Arafah. Nah, wasallallahu, dan mintalah kepada Allah azza wa jalla an yaghfira lakum dunubakum, agar Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Innallaha ghafurun li ibadihi limustaghfirin at-taibin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun bagi hamba-hambanya, al-mustaghfirin, yang senantiasa memohon ampun, at-taibin, yang selalu bertaubat, rahimun bihim. Allah Maha penyayang, ya, bihim, kepada mereka. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.